Di dalam Mazmur 42, bait yang kedua, pemazmur berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, saat ini mari kita mengambil waktu sejenak, berdiam diri di hadapan Tuhan. Masing-masing kita merenungkan, apakah kita sungguh-sungguh senantiasa merindukan Allah di dalam kehidupan kita? Apakah kita sungguh-sungguh sudah menjadikan Tuhan segala-galanya di dalam hidup kita? Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, biarlah hati kita, jiwa kita pun merindukan Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk waktu doa seperti ini. Walaupun saat ini kami masih harus bersekutu secara online, kami bersyukur ya Tuhan. Kami boleh datang ke hadapan Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan Tuhan. Dan kami juga boleh menaikkan doa-doa kami. Kami percaya Tuhan memberikan kekuatan dan berkat rohani bagi setiap kami di dalam waktu-waktu seperti ini. Dan Tuhan juga yang akan terus menopang kehidupan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan persekutuan doa pada malam ini dari awal hingga selesai. Mohon Tuhan memimpin dan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin.
bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sekali lagi bersyukur kalau kita boleh ada di dalam persekutuan doa malam, khususnya Kamis malam pada malam hari ini. Kita bersyukur kalau kita masih ada kesempatan boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan sebentar kita akan merenungkan firman Tuhan. Tema kita pada malam hari ini adalah menghadapi perubahan hari esok. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan yang boleh memberikan kesempatan demi kesempatan bagi kami untuk kami boleh bersekutu bersama-sama, khususnya ketika kami ada di rumah bersama dengan keluarga kami ataupun kami sendiri. Kami bersyukur, berterima kasih dalam kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, Tuhan yang kiranya boleh memberkati setiap kami. Dan kami serahkan waktu ini, biarlah Tuhan yang menguasai kami. Biarlah kami boleh terus-menerus hidup di dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan, khususnya kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat yang hidup. Amin. Menghadapi perubahan hari esok. Saya undang kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Matius 6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Matius 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapakah kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakum di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ayat 30, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hari esok mengalami perubahan yang sangat cepat. Saudara, setiap kita sadar bahwa kita mengalami banyak sekali perubahan demi perubahan. Ketika kita hidup di dunia, kita banyak sekali mengalami perubahan ini, perubahan itu. Ya, ketika kita diberikan banyak sekali inovasi-inovasi secara teknologi, banyak sekali hal-hal yang bisa merubah kehidupan kita.
Ya, dulu belum ada yang namanya telepon. Tetapi ketika telepon masuk ke dalam rumah kita, hidup kita jadi berubah. Kita sering atau kita bisa menghubungi orang lain dengan menggunakan telepon. Ketika telepon ada di dalam rumah, kita bisa saling kontak-kontak dengan orang yang jauh tanpa harus menulis surat ataupun menulis kertas di dalam kertas begitu ya. Tetapi juga kita sekarang juga bisa mengalami yang namanya, sekarang telepon itu bukan hanya sekedar ada di rumah, tetapi juga bisa ada di tangan kita. Kita bisa pakai handphone. Dulu waktu yang namanya handphone, sangat mahal sekali, tetapi kita sanggup membelinya, lalu kemudian kita bisa gunakan itu. Dan zaman sekarang, handphone bukan hanya sekedar handphone atau dipakai untuk telepon, tetapi juga bisa dipakai untuk berbagai macam perkara. Ya, ada yang mengatakan bahwa handphone kita seperti ini itu bisa kita bisa menggantikan yang namanya telepon, bisa menggantikan yang namanya jam, bisa menggantikan yang namanya kamera, bisa menggantikan yang namanya buku planning kita ataupun buku jadwal kita, bisa menggantikan buku gambar kita bisa menggunakan gambar di situ, ataupun handphone ini seperti mini komputer kira-kira begitu. Ya, dan perubahan-perubahan itu bisa saja kita alami dan hidup kita dengan gampangnya, dengan mudahnya menyesuaikan diri dengan yang namanya perubahan-perubahan tersebut. Saudara, jadi perubahan itu terjadi dengan sangat cepat. Kalau dulu belum ada mobil, ya mungkin kita jalan kaki. Ya, kalau dulu orang belum ada yang namanya mobil, menggunakan kuda ataupun keledai ataupun binatang-binatang transportasi yang lain, begitu. Tetapi sekarang kita punya mobil, bisa pergi kemana-mana. Dulu orang harus menggunakan jalan darat untuk melakukan perjalanan yang jauh dari satu negara ke negara yang lain. Tetapi sekarang orang bisa menggunakan pesawat. Saudara, kehidupan kita dalam dunia itu seringkali mengalami yang namanya perubahan. Dan hidup kita, diri kita dengan gampang, dengan mudah bisa beradaptasi sedemikian cepat. Ya. Hari besok itu mengalami perubahan yang sangat cepat. Saudara, beberapa belakangan ini kita seringkali dicekoki dengan istilah yang namanya new normal, ya. Normal yang baru, ya. Kita akan kembali ke dalam kehidupan yang normal, tetapi bukan normal 100%, tetapi normalnya itu ada sedikit modifikasi, pembaharuan tertentu. Ya, jadi normal itu tidak benar-benar normal, tetapi normal itu ada beberapa aturan-aturan yang baru. Ya, saya sedikit ada cuplikannya di sini. Ya, new normal itu seperti begini ya, kita harus cuci tangan sering-sering, kira-kira begitu ya. Lalu kemudian kita kalau nggak bisa cuci tangan, kita harus pakai disinfektan begitu. Lalu kemudian kemana-mana harus gunakan yang namanya masker. Lalu kemudian nanti di lokasi-lokasi tertentu, entah di perkantoran atau di di pasar swalayan, ya di pasar Segar sini aja udah yang namanya alat deteksi untuk suhu badan, kira-kira begitu ya. Lalu kemudian kita juga tahu yang namanya jaga jarak begitu ya. Ada guyonan begitu ya. Sakingnya kita sering di rumah jaga jarak, lalu kancing kita juga akhirnya juga menjaga jarak karena sering di rumah, sering makan dan sering tidur begitu ya. Jadi kita makin lama makin gendut begitu. Lalu kemudian kita meminimalisir kontak dengan orang lain, lalu kemudian kita mencegah diri kita untuk berkerumun di satu tempat, kira-kira begitu ya. Jadi ada berbagai macam peraturan-peraturan yang mungkin bisa menjadi pengatur kita begitu ya, menjadi menjadi aturan yang baru bagi kita. Kita lagi tidak gampang sembarangan bersalaman dengan orang, lalu kemudian kita mungkin tidak lagi gampang bersentuhan dengan orang, lalu kemudian kita mungkin jadi orang yang cukup hati-hati ketika ada orang yang batuk, kita mulai curiga apakah dia cuman batuk biasa atau mungkin ini adalah penyakit
virus corona, kira-kira begitu ya. Nah, lalu kemudian ada banyak sekali hal-hal yang menjadi kekhawatiran kita dan ketakutan kita yang bisa merubah cara pandang kita kepada orang lain, kira-kira begitu. Ya, lalu kemudian nanti juga mungkin ada perubahan-perubahan di dunia kerja begitu ya, ataupun di dunia pendidikan. Ya, beberapa hal yang mungkin saya pernah dengar begitu, ada istilah kalau nanti mungkin di dunia kerja harus jaga jarak begitu, kursinya jauh-jauhan. Lalu hanya orang yang usia di bawah 45 tahun yang boleh kerja. Orang-orang yang di atas 45 tahun udah sulit sekali untuk bekerja. Lalu kemudian ada hal-hal yang lain yang mungkin bisa merubah kebiasaan-kebiasaan yang lama di dalam pekerjaan. Ya, meminimalisir dengan orang, ataupun kita bisa kerja dari rumah, ataupun hal-hal yang lainnya. Urusan sekolah juga sama. Urusan sekolah misalnya hanya 50% yang boleh masuk kelas, ataupun nanti kelas akan ditambahkan. Lalu kemudian hal-hal yang lain juga akan mempengaruhi hal tersebut ya. Lalu kemudian mungkin juga ada meja belajar yang dibatasi dengan kaca ataupun plastik. Lalu kemudian anak-anak harus bawa makanan sendiri dari rumah. Ya, berbagai macam aturan-aturan nanti yang akan kita alamin begitu, baik dalam dunia pendidikan ataupun di dalam dunia kerja. Nah, saya ada beberapa gambar yang saya ambil begitu ya, di dalam dunia pekerjaan begitu ya. Jadi bekerja di era new normal begitu. Nah, nanti pada saat perjalanan ya, di dalam ke tempat kerja begitu ya, harus perhatikan kondisi setiap kita, harus sehat, harus gunakan masker dan lainnya. Dalam kendaraan umum ataupun kendaraan pribadi harus begini, harus begitu. Lalu kemudian waktu tiba begitu ya. Nah, saudara bisa lihat sendiri di slide begitu ya. Nah, jadi saudara, kita itu seringkali mengalami yang namanya perubahan di dalam kehidupan kita. Jadi segala sesuatu yang ada di dalam dunia itu bisa berubah dalam sekejap mata. Saudara, terkadang kehidupan kita bisa cepat berubah ya. Entah itu karena bencana, ya, karena kecelakaan, karena wabah penyakit, karena peperangan, karena krisis, ataupun karena hal-hal yang lain, ya, yang datang itu tanpa permisi. Gitu, dapat menimpa siapa saja dan tanpa memandang status usia ataupun jenis kelamin. Saudara, kadang-kadang juga yang beberapa seringkali saya alami ketika melayani jemaat Tuhan, ketika ada suami yang meninggal mendadak karena kecelakaan, istrinya berubah total begitu. Lalu anak-anak juga itu mempengaruhi dalam keluarga tersebut. Anak-anak jadi kehilangan figur ayah, istri akan kehilangan orang yang benar-benar dibutuhkan dalam hal keuangan misalnya begitu. Ya, jadi kehidupan mereka itu adalah kehidupan yang menjadi berubah total. Ya, saudara, kehidupan manusia yang awalnya nampak tenang-tenang saja, itu bisa dibuat menjadi porak-poranda karena satu hal yang kecil yang terjadi. Saudara, peperangan bisa mengakibatkan kelaparan, bencana alam juga bisa mengakibatkan kesusahan. Jadi banyak hal bisa terjadi yang kecil-kecil bisa berdampak kepada kehidupan kita. Dan itu bisa merubah kehidupan kita dalam sekejap. Saudara, jadi tidak ada yang mengetahui akan hari besok. Ya. Hari esok bisa berubah dengan secara cepat. Ya. Jadi seperti yang tadi kita sudah bahas bahwa mungkin beberapa hari ke depan ataupun beberapa hari ini kita udah nggak lagi yang namanya berjabat tangan begitu ya, ataupun berpelukan, ya, cipika-cipiki, ya, itu udah tidak bisa lagi. Lalu kemudian kita sudah tidak bisa lagi ya deket-deketan, kira-kira begitu ya. Kita udah mulai curiga dengan orang lain, apakah dia ini orang yang sehat ataupun orang yang tanpa gejala atau yang biasa kita sebut sebagai OTG begitu. Ya, kita mulai menerapkan yang namanya social distancing, ya, jaga jarak, dan semuanya dikerjakan secara online, baik itu secara ibadah
bekerja, sekolah, ya, ataupun pertemuan-pertemuan itu nggak ada lagi, ya. Yang biasa ibu-ibu suka arisan, ngumpul di satu tempat di kafe tertentu, itu sudah tidak ada lagi. Saudara, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam perikop yang tadi barusan kita baca, ya, tentu saja bukan atau tidak berarti bahwa kita tidak perlu memikirkan atau memikirkan hari depan, ataupun kita tidak perlu memikirkan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari kita. Memikirkan sesuatu itu berbeda dengan mengkhawatirkan hal tersebut. Khawatir itu berarti kita menaruh perhatian secara berlebihan pada sesuatu sampai orang tersebut itu gagal menaruh kepercayaan ataupun keyakinan, bahkan pengharapan yang sepantasnya kepada Allah. Nah, ini yang Tuhan Yesus sebut sebagai orang-orang yang kurang percaya, ya, di ayat yang ke-30. Ya, kalau kita khawatir, artinya kita menaruh perhatian, ya, berlebihan pada sesuatu hal yang membuat kita itu nggak yakin kepada Tuhan, yang membuat kita itu tidak berpengharapan kepada Tuhan. Ya, dikatakan demikian, ya, di ayat yang ke-25, ya, dikatakan bahwa karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Sebab itu janganlah kamu khawatir. Dan sebab itu, sekali lagi di ayat yang ke-34, jangan kamu khawatir akan hari esok, hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Saudara, teks ini bukan melarang kita atau tidak melarang kita untuk bekerja keras bagi kebutuhan kita, bagi keluarga kita, atau untuk mempersiapkan masa depan kita. Ya, Allah tidak melarang kita untuk bekerja atau kita memikirkan ataupun menyiapkan kebutuhan kita atau mempersiapkan masa depan kehidupan kita, ya. Tetapi Allah juga seringkali memenuhi kebutuhan melalui kerja keras dan perencanaan hidup yang baik. Ya, kadang-kadang Allah juga memakai pekerjaan untuk memelihara kehidupan kita. Allah membuat diri kita sehat supaya kita bekerja dan supaya kita bisa menyambung kehidupan kita. Ya, Allah menggunakan hal-hal yang alami untuk kehidupan kita juga yang alami ini. Ya, kita tidak boleh menyelubungi kemalasan, ya, dalam bekerja dan merencanakan hidup dengan jargon-jargon rohani seperti biarlah saya berserah penuh kepada Allah, atau tenang di dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, kita seringkali menggunakan alasan malas supaya kita tidak mau bekerja. Saudara, larangan untuk khawatir itu muncul beberapa kali dalam teks yang tadi kita baca. Mulai dari ayat yang ke-25, ayatnya yang ke-28, ayat yang ke-31, dan ayat yang ke-34. Ya. Jangan kamu khawatir akan hidupmu, jangan khawatir akan apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu minum, jangan khawatir apa yang akan kamu pakai, jangan kamu khawatir karena hari besok punya kesusahannya sendiri. Saudara, yang pertama, kekhawatiran itu adalah hal yang sia-sia. Khawatir sama sekali sia-sia. Ya, khawatir sama sekali sia-sia karena kekhawatiran itu tidak sesuai dengan logika kehidupan kita. Jadi sebagian orang Kristen itu beranggapan bahwa pemikiran yang logis adalah musuh iman. Pemikiran yang logis adalah musuh iman. Sebagian orang percaya demikian, sebagian orang Kristen. Bagi mereka iman sepenuhnya masalah hati dan perasaan. Ya. Pemikiran semacam ini jelas nggak tepat. Allah yang di atas rasional, Allah yang melampaui akal pikiran, itu nggak anti dengan yang namanya rasio. Kadang-kadang Allah juga menggunakan rasio untuk memelihara kehidupan kita. Ia adalah Allah yang rasional.
Dia juga menciptakan dunia dan tatanan di dalamnya secara rasional, sehingga dapat dipahami oleh manusia sebagai makhluk yang rasional juga. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan kehidupan yang rasional. Kalau kita mengkhawatirkan makanan, mengkhawatirkan minuman, kita mengkhawatirkan pakaian, Tuhan Yesus justru mengatakan hal-hal yang secara rasional. Kenapa kamu khawatir akan makanan dan minuman? Burung-burung Tuhan pelihara. Burung-burung Tuhan pelihara dengan rantai makanan hewan. Kenapa kamu khawatir akan pakaian? Salomo yang raja yang begitu mewah, raja yang begitu agung bahkan berkuasa. Salomo tidak menggunakan baju yang indah, bahkan lebih indah daripada bunga di padang. Saudara, itu yang Tuhan Yesus ajukan secara alasan yang rasional. Kekhawatiran kita adalah kekhawatiran yang sia-sia. Karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa Allah akan memelihara kita. Yang kedua, kalau tadi kekhawatiran kita adalah sama sekali sia-sia, jadi artinya kalau kita memikirkan atau mengkhawatirkan secara berlebihan hal-hal yang duniawi, artinya itu adalah sia-sia. Tuhan pelihara kita. Tuhan bisa menggunakan hal-hal yang alamiah untuk memelihara kehidupan kita. Yang kedua, kekhawatiran itu sama dengan tidak beriman. Saudara, kekhawatiran itu adalah bukti ketidakadanya iman kita kepada Tuhan. Apa yang dipikirkan terus-menerus oleh seseorang itu menyiratkan betapa pentingnya hal itu bagi dia. Saudara, ketika kita memikirkan sesuatu, kita menginginkan sesuatu, kita mengidam-idamkan sesuatu, kita memikirkan sedemikian rupa, itu artinya sesuatu hal tersebut itu adalah penting bagi kehidupan dia. Ya. Kalau kita memikirkan hal yang dunia, artinya dunia itu penting bagi kita. Ketika kita memikirkan makanan, artinya makanan itu penting bagi kita. Ketika kita memikirkan pakaian, hal-hal yang sementara ini, artinya kita mementingkan hal-hal yang sementara ini. Saudara, ketika kita beriman kepada Tuhan, kita beriman kepada Allah yang di luar dunia ini. Allah yang di luar kesementaraan ini. Orang yang memandang harta sebagai hal yang terpenting dalam kehidupannya itu pasti menjadikan harta itu sebagai fokus kehidupannya. Betul ya saudara ya? Jadi kalau kita mementingkan yang namanya harta itu menjadi fokus kehidupan kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus di ayat-ayat sebelumnya mengatakan bahwa kamu tidak bisa bertuan kepada dua tuan, kepada Mammon dan kepada Allah. Karena kepada Mammon itu bukan hanya urusan uang, tetapi hal-hal yang di dunia yang kita pertuhankan. Ketika kita mempertuhankan selain Tuhan, itu kita artinya berdosa di hadapan Tuhan. Kita tidak beriman kepada Tuhan. Ketika harta menjadi fokus hidup kita, maka itu menjadi hal yang terpenting. Saudara, sukacita orang tersebut ketika dia mementingkan harta itu ditentukan oleh jumlah harta. Semakin banyak harta tersebut, semakin fokus hidupnya dia, semakin penting harta tersebut bagi hidupnya, semakin bahagia. Ya, itu sebabnya ada istilah abang punya uang, abang disayang. Abang nggak punya uang, abang ditendang. Kira-kira begitu ya. Itu yang menjadi sukacita kehidupan orang yang berfokuskan kehidupannya kepada harta. Saudara, ketika mereka tidak beriman kepada Tuhan, ya, mereka ini tidak percaya kepada Tuhan yang memelihara kehidupannya. Ya. Tetapi tidak demikian kepada mereka yang beriman kepada Bapa di surga. Mereka yakin, ya, kita yakin bahwa Bapa yang baik pasti mengetahui apapun yang kita perlukan. Apapun yang kita perlukan. Bahkan sudah tahu hal tersebut sebelum kita memberitahukan kepadanya. Pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Mengkhawatirkan makanan dan pakaian,
sama saja kita meragukan perhatian dan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Iman kita harus taruh kepada Tuhan. Yang ketiga, ya, kekhawatiran itu sama sekali sia-sia. Kekhawatiran itu sama dengan tidak beriman. Yang ketiga, kekhawatiran itu sama saja menambah permasalahan. Saudara, kekhawatiran itu sama saja hanya menambah persoalan. Ya. Istilah kesusahan di dalam ayat yang ke-34, ya, itu secara hurufiah berarti buruk, gitu ya. Sehingga dapat merujuk pada segala sesuatu yang tampaknya itu tidak baik. Ya, misalnya kesusahan dan persoalan. Ya, jadi kalau kita mengkhawatirkan akan hari esok itu punya kesusahannya sendiri, ya, punya keburukannya sendiri, kira-kira begitu ya. Ya, jadi permasalahan hari esok, ya, itu adalah persoalan hari esok. Hal ini mungkin terjadi setiap hari. Ya. Allah tidak pernah berjanji untuk memberikan kehidupan yang tanpa tantangan atau tanpa kesulitan. Dia berjanji bahwa dia mengetahui dan dia akan memenuhi kebutuhan kita. Dengan menyadari bahwa setiap hari memiliki kesusahannya sendiri, kita tidak sepatutnya mengkhawatirkan akan hari esok. Ya, hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Mengkhawatirkan hari esok adalah sebuah kebodohan. Pada saat kita khawatir tentang hari besok, sebenarnya kita hanya menambah persoalan. Kesusahan besok telah ditambah pada kesusahan hari ini. Semakin banyak hari depan yang kita khawatirkan sekarang, semakin banyak pula kesusahan kita. Saudara, itu sebabnya kekhawatiran itu sama saja sia-sia. Kekhawatiran itu sama dengan tidak beriman. Kekhawatiran itu sama saja menambah permasalahan. Saudara, ada seorang anonim yang mengatakan demikian, ya. Kesedihan itu ketika kita melihat ke belakang. Kekhawatiran itu ketika kita melihat sekeliling. Iman itu ketika kita melihat ke atas. Kesedihan ketika kita melihat ke belakang. Kekhawatiran ketika kita melihat ke sekeliling. Iman itu ketika kita melihat ke atas. Saudara, bagaimanakah dengan kita? Apakah kita akan khawatir akan hari esok? Hari esok punya kekhawatiran atau kesusahan atau persoalannya sendiri. Dan hari esok akan berubah dengan cepat. Dan biarlah kita boleh menyerahkan hidup kita, iman kita, pengharapan kita kepada Allah yang memegang hari esok. Aku tidak tahu akan hari esok. Yang ku tahu adalah Dia yang memegang hari esok. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan yang boleh menyertai dan juga berjalan bersama-sama dengan setiap kami. Ketika hidup kami dipenuhi dengan kesulitan dan kesusahan, baik secara materi, jasmani, maupun kehidupan kami dalam keseharian kami yakin dan percaya Tuhan yang selalu ada, menyertai, menjaga, berjalan bersama dengan kami. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah Immanuel. Terima kasih Bapa. Di sini kami anak-anak-Mu, Tuhan berkati, nyatakan anugerah dan berkat Tuhan bagi setiap kami. Kami berdoa, kami bersyukur, dan kami serahkan diri kami sekali lagi ke dalam tangan Tuhan. Biarlah iman dan pengharapan kami boleh terus bertumbuh hanya di dalam Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Tak ku tahu kan hari
Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita datang ke hadapan Tuhan, menaikkan setiap doa kita dan berserah penuh kepadanya, kepada Tuhan yang berkuasa atas hidup kita dan yang memegang hari esok kita. Yang pertama, mari kita terus berdoa untuk setiap rumah sakit dan tim medis yang saat ini masih membutuhkan alat pelindung diri atau APD. Kiranya Tuhan menolong dan mencukupkan. Kita juga berdoa untuk upaya pemerintah dan pihak-pihak lain yang juga berupaya membantu mendistribusikan APD kepada rumah sakit rujukan agar semua dapat berjalan dengan baik. Kita juga terus berdoa untuk setiap petugas medis agar Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka di dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Mari kita berdoa. Yang kedua, mari kita berdoa untuk setiap negara di dunia, termasuk bangsa dan negara kita Indonesia, yang saat ini tengah berjuang untuk pemulihan dari pandemi COVID-19. Kita mohon pada Tuhan agar pemulihan demi pemulihan boleh terus terjadi hanya oleh karena belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Secara khusus kita berdoa untuk situasi dan kondisi negara Amerika saat ini. Di tengah pandemi COVID-19 terjadi kerusuhan di beberapa kota. Kita mohon Tuhan menolong dan memberikan keamanan serta kedamaian. Mari kita berdoa. Selanjutnya kita berdoa untuk pemerintah dalam mensosialisasikan dan menerapkan kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan di masa new normal ini. Kita mohon Tuhan memberikan hikmat bijaksana agar pemerintah memiliki strategi yang baik dan juga koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam menerapkan kebijakan-kebijakan new normal yang sudah ditetapkan. Kita berdoa juga agar masyarakat tetap taat mengikuti dan menjalankan protokol kesehatan. Mari kita berdoa. Selanjutnya kita berdoa untuk setiap kebutuhan dan pergumulan keluarga kita masing-masing, secara khusus pergumulan di dalam usaha, pekerjaan di tengah-tengah situasi saat ini. Kita mohon Tuhan menolong dan memberikan hikmat pada kita untuk menata kembali setiap usaha pekerjaan kita saat ini. Kita juga berdoa untuk para karyawan yang sudah mulai bekerja, agar Tuhan melindungi dan memberikan kesehatan. Mari kita berdoa.
Saat ini kita juga berdoa untuk anak-anak kita atau cucu-cucu kita yang sedang mempersiapkan diri atau sedang menghadapi ujian kenaikan kelas atau ujian akhir semester secara online. Kita mohon Tuhan menolong dan menyertai mereka. Kita juga berdoa untuk anak-anak kita yang akan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Kiranya Tuhan juga yang akan terus memimpin. Mari kita berdoa. Yang terakhir, saya memberikan kesempatan bagi kita semua untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Curahkan isi hati kita, pergumulan kita kepada Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, yang memegang hari esok kita. Atau mungkin ada pokok-pokok doa yang lain, silahkan Bapak Ibu Saudara mendoakannya saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih kalau kami boleh ada kesempatan memuji dan menyembah Tuhan di dalam ibadah persekutuan doa Kamis malam ini. Kami bersyukur, berterima kasih juga untuk firman Tuhan yang boleh sekali lagi mengingatkan kami, mempersiapkan kami kala kami boleh menghadapi perubahan-perubahan akan hari esok, dan biarlah kami mempunyai iman sehingga kami boleh tetap berpaut kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang kiranya boleh menolong kami, menjauhkan setiap kami dari hal-hal yang mengkhawatirkan diri kami, dan biarlah kami boleh terus-menerus bergantung hanya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan beriman kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di sini kami anak-anak-Mu Tuhan yang boleh berkati setiap kami, dan berkati sepanjang malam hari ini istirahat kami. Tuhan nyatakan kasih karunia Tuhan bagi setiap kami, sehingga besok hari kami boleh dibangunkan, disegarkan dengan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat yang hidup. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Puji terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Oh Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Puji